Ya, halo teman-teman, kembali di channelku Gestu. Kali ini kita akan membahas step by step bagaimana cara menjadi desainer freelancer untuk pemula ya. Kenapa saya bahas ini? Karena sekarang kan lagi di era pandemi ya, work from home. Terus kemudian sekolah juga dirumahkan, maksudnya belajar di rumah. Kemudian banyak di Facebook atau di mana itu menanyakan beberapa pekerjaan yang khusus untuk pelajar katanya. Ya, ini sih saran dari pengalaman saya ya. Kalau dulu saya sebagai pelajar itu memulainya memang dari kurir freelancer juga, tapi bukan desainer ya. Tapi merintis desainernya juga dari waktu menjadi pelajar itu. Jadi ini mungkin bisa dipraktekkan nanti untuk para desainer pemula atau para pelajar untuk ya menghasilkan penghasilan lah dari hobi atau dari skill menjadi freelancer. Dan yang saya bahas di sini untuk sekarang adalah freelancer desainnya. Nanti kita bahas untuk freelancer lainnya di video berikutnya. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan tips dan trik atau men-share pengalaman saya sebagai freelancer ya. Untuk freelancer desain sendiri, ini pengalaman yang saya alami ya. Yang pertama itu harus ada masih suka terhadap pekerjaan itu. Masih pelajar, itu memang saya jurusan multimedia dan otomatis ada kelas desainnya meskipun hanya dasar-dasarnya saja. Nah, di situ kan mulai mempelajari teknik-tekniknya gimana. Jadi di situ saya mulai suka dengan istilahnya, kalau dulu bukan pekerjaan ya, tapi materi pembelajaran tentang desainer itu saya mulai menyukainya dari situ. Kemudian yang kedua itu punya skill, meskipun minim harus punya skill dalam desainer. Minimal tahu bagaimana cara untuk membuat desain atau dasar-dasar desain, misalnya seperti warna, font, tipografi atau gimana, itu harus tahu. Kalau dulu saya memang belajar dari sekolah, namun sekarang kan sudah banyak di YouTube beredar tutorial-tutorial untuk desain. Jadi masa-masa ini sudah lumayan enak lah. Jadi kalian bisa belajar otodidak dari situ. Kemudian kita harus mulai berani untuk mencari klien. Langkah awal yang saya lakukan dahulu itu adalah menemukan teman, saudara atau tetangga yang memiliki usaha atau event, sehingga yang membutuhkan jasa desain itu bisa kita tawarkan ya. Untuk harganya dulu saya tidak meminta harga ya, karena memang suka atau hobi desain. Jadi saya mengasah skill di situ sambil mempromosikan diri bahwa saya bisa mendesain gitu. Bukan desainer dulu ya, bisa mendesain. Jadi di situ saya awal membuat logo. Ini logonya. Kemudian lanjut di banner, lanjut di beberapa flyer, beberapa stiker. Nah, mulai dari situ meskipun ya tidak besar ya, mungkin sampai gratis biayanya, tapi di situ mulai membangun yang namanya brand. Ya, yang namanya istilahnya kita punya produk bahwa kita bisa mendesain. Nah, dari situ kita sudah menemukan ya, kita sudah belajar skill, terus kita menemukan klien, terus kita juga bisa mendapatkan nama ya, dari ketiga simple itu. Step ketiga saya mulai membangun nama itu lewat Facebook dulu ya, lewat Facebook. Ini baru-baru ini ya, soalnya dulu waktu 2 atau 3 tahun yang lalu memang masih belajar, fokusnya ke belajar. Jadi untuk membangun sebuah produk itu masih belum
belum sempat memikirkan ke arah situ. Memang desainnya ya bayar seikhlasnya atau terima kasih gratis itu dari mereka. Tapi di situ kan saya juga senang karena bisa desain, terus desainnya diterima, yang saya desainkan puas, itu sudah menjadi rezeki ya. Kembali lagi ke topik. Untuk awal mula buat brand, saya bikin nama saya sendiri di Facebook ya dulu. Itu saya mulai memang dari freelancer saya, kurir. Saya mulai desain-desain di situ. Untuk kartu nama, untuk banner Facebook saya desain di situ. Nah, setelah beberapa saat saya putuskan untuk bikin nama untuk personal pribadi, namanya Just to Design ya. Nah, ini ada follow juga, ikuti ya untuk halaman dan Instagram. Nah, di situ membuat brand yang pertama itu saya upload hasil karya-karya yang dulu dipesan oleh orang, istilahnya pesan oleh teman-teman, saudara, itu saya repost di situ. Kemudian saya bikin istilahnya promosikan di situ. Kemudian jangan lupa ketika sudah membuat nama di Facebook ya, ini saya bisa sebut belum branding ya. Kita buat nama di Facebook, kemudian jangan lupa untuk masuk ke grup-grup desain ya. Itu selain untuk pembelajaran, media pembelajaran, juga untuk media promosi. Karena yang saya lihat di Facebook, di grup-grup desain, itu banyak juga klien-klien yang datang dari situ. Tapi memang harganya di Facebook itu tidak bisa seperti di kontes-kontes ya. Kalau di kontes-kontes atau di situs khusus desain, memang harganya bisa melambung tinggi. Cuma kalau di Facebook kita maklumi ya. Maklumi karena bukan hanya klien besar saja yang datang di situ, tapi juga usaha mikro dan lain-lain ada di situ. Cuman kalau kita bisa ke pasar yang tepat, meskipun di Facebook itu bisa menjamin harganya lah. Kita jauhkan dulu dari harga, kita mulaikan dulu. Jadi itu stepnya membuat nama, promosi di Facebook dan lain-lain. Kemudian untuk step selanjutnya itu mengikuti beberapa kontes. Banyaklah di situs desain ataupun di Facebook dan Instagram sendiri banyak yang mengadakan kontes. Jadi kalian bisa masuk ke situ untuk mengasah skill dan mempromosikan diri kalian, mempromosikan desain kalian di situ. Ya. Istilahnya di situ kita punya nama, karena yang lihat kalau untuk kontes yang umum biasanya kan di-post kembali di Instagram atau di Facebook dengan hashtag-hashtag tertentu, itu bisa memunculkan klien lain yang datang kepada kita. Istilahnya seperti itu. Jadi karena sosial media ini sudah tidak seperti dulu ya, sudah makin maju. Di situ makin banyak kesempatan untuk freelancer mempromosikan diri atau mencari klien di situ. Nah, selain mencari klien, untuk menentukan harga dan kualitas itu tidak bisa dipisahkan ya. Jadi memang kalau kualitasnya bagus, harga juga akan naik. Kemudian yang berhubungan dengan harga dan kualitas itu ada yang namanya pasar. Di pasar ini kalian bisa mencari pasar yang cocok untuk kalian. Jadi kalian kalau ingin profesional atau mencari pasar-pasar yang tinggi, itu kalian masuk di situs-situs seperti 1000.com, Logoground atau freelancer, Fiverr, itu bisalah. Nah, untuk di Facebook kita bisa mencari untuk pasar yang tingkat mikro demi membangun dulu portofolio dan nama desain kita. Jadi seperti itu. Jadi itu tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Adios.